teman-teman semua, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Alhamdulillah ini saya kembali lagi berkegiatan dimulai dari jam 3 pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa Allah kasih kesehatan, jadi bisa berkegiatan sesuai dengan waktu yang biasa teman-teman lakukan ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Jadi saya baru ngambil video itu sekitar jam 3:30 ya teman-teman, karena sebenarnya saya udah mulai bikin adonan. Kali ini adonan yang mau saya jual itu kue mangkok, dan kalau kue mangkok itu udah pernah saya bikin videonya gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir udahlah nggak usah di videoin, skip aja gitu. Nah ini setelah saya selesai bikin adonan kue mangkoknya, terus saya biarkan dulu karena itu harus didiamkan sekitar 30 menitan gitu ya teman-teman. Baru deh ini saya sambil untuk bikin menu makan siang. Dan oke deh teman-teman, ini untuk bahan-bahannya udah saya cuci semua. Jadi ini tuh saya mau masak tumis jagung putren aja yang simple, karena ini udah lama banget kayaknya saya nggak masak jagung putren. Jadi ya udahlah, biar nggak masak yang itu aja, kita selingi sama tumis jagung putren. Sejujurnya sih saya nggak terlalu ngefans ya sama masakan ini, tapi biar nggak terlalu bosen sama yang udah gitu ya dimasak itu lagi. Jadi ini saya selingin sama masakan ini. Dan ini saya iris bakso ya teman-teman, saya iris tipis-tipis ini buat campurannya, jadi biar nggak monoton rasanya. Biar ada rasa-rasa ayam daging sapi gitu ya dari baksonya. Jadi ini juga untuk bumbunya saya cuman pakai cabai. Ini saya cuman pakai cabai merah yang besar, cabai rawit, terus sama bawang putih dan bawang merah. Nah ini pas lagi saya ngedit saya baru ngeh kalau ternyata arah kameranya tuh nggak ke ke arah yang saya lagi potong-potong ya teman-teman. Ya udahlah ya, pokoknya tau lah ya kalau untuk bumbunya dipotong tipis-tipis kayak gini aja. Cuman kayak nggak seru aja gitu ya kalau kameranya tuh nggak pas gitu. Dan ini setelah saya ngelirik ke kamera saya baru ngeh, oke deh kita geser taronannya. Oke, ini saya pakai bawang putihnya lebih banyak ketimbang bawang merahnya. Kebalik Yulia, saya pakai bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putihnya, itu ya teman-teman yang benar. Dan hari ini teman-teman pada masak apa? Saya selalu nanya itu ya teman-teman, karena emang sejujurnya saya butuh rekomendasi teman-teman, menu masakan apa sih yang enak gitu buat keluarga teman-teman semua. Siapa tahu aja saya belum pernah masak gitu ya teman-teman, dan bisa jadi referensi saya nih buat menu masakan biar nggak itu aja. Oke, untuk bahan-bahannya udah siap ya teman-teman, jadi ini tinggal diolah aja. Ini seperti biasa saya masukin bawang putih dulu, karena saya tuh sejujurnya mulu, emang pernah bohong. Jadi saya tuh nggak suka sama aroma bawang putih teman-teman yang mentah ya teman-teman. Jadi kenapa saya lebih sering masukin bawang putih terlebih dahulu, karena biar mateng banget gitu ya teman-teman. Takutnya kalau dimasukin bareng sama bawang merahnya keburu gosong gitu. Kalau bawang putihnya yang agak gosongan dikit saya nggak apa-apa. Jadi ini biasanya saya bawang putih dulu baru bawang merah. Nah setelah dua-duanya si duo ini mateng, baru deh saya masukin percabeannya. Pokoknya kalau masak itu nggak ada benar salah ya teman-teman, pokoknya sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Misalkan kayak waktu itu saya pernah denger lah ya, kalau ragi itu nggak boleh digabungin dulu sama garam, nanti raginya nggak bangun gitu, raginya nggak hidup gitu ya teman-teman, nanti jadinya nggak mengembang. Tapi nyatanya ketika saya dapat resep dari channel YouTube resep apa, si garam dan si ragi itu langsung digabungin, dan alhamdulillah sampai sekarang saya pakai resep itu ya teman-teman buat bikin roti saya, dan semuanya alhamdulillah mengembang dengan baik. Jadi ya semua kembali lagi ya teman-teman sama kebiasaannya aja. Kalau masak tuh nggak ada pakemnya gitu, bener dan salahnya. Dan ini saya mau kasih seasoningnya kayak biasa aja ya teman-teman, bawang putih mulu. Pakai garam, gula sedikit. Pokoknya itu saya pasti ada tambahan colok gula gitu ya teman-teman. Tambahin gula sedikit aja, terus baru deh saya kasih kaldu ayam.
Kalau untuk gula tuh kayak buat penyeimbang aja sih menurut saya, karena saya tuh sukanya untuk masakan atau makanan tuh sukanya yang ada rasa manis, asin, pedas gitu ya teman-teman. Nah itu tuh baru top markotop menurut lidah saya. Oke, untuk masakannya tadi, untuk jagung putrennya itu saya tunggu sampai matang, dan terus tadi saya tambahkan air sedikit aja ya teman-teman. Nah ini untuk adonan si kue mangkoknya udah ready, udah siap diolah. Nah ini setelah didiamkan saya masukin baking powder ya teman-teman, setengah sendok teh. Terus abis itu ini saya aduk sampai rata. Harusnya baking powdernya ini saya ayak gitu ya teman-teman, biar nggak bergerindil gitu, karena untuk baking powdernya itu agak ada yang menggumpal-gumpal gitu. Nah kali ini untuk kue mangkoknya, kalau kemarin-kemarin saya bikin kue mangkok warna hijau, kali ini saya kepingin kue mangkoknya warna pink. Jadi ini saya kasih pewarna makanan yang warna merah, tapi takarannya nggak terlalu banyak biar jadi warna pink gitu ya teman-teman. Oke, ini saya udah dapat warna yang saya inginkan, jadi tinggal kita siapin untuk cetakannya. Ini cetakannya saya kasih minyak goreng ya teman-teman, biar nanti gampang dia ngelepasnya. Tapi ini kayaknya minyak goreng juga ada efeknya buat si adonan deh kalau nggak salah teman-teman. Karena waktu itu saya pernah kelupaan bikin kue mangkok, nggak pakai diolesin, nggak pakai minyak goreng si cetakannya. Hasilnya beda teman-teman, bukan hanya bikin dia biar gampang ngelepasnya atau ngeluarin dari cetakan, tapi itu ada kayak efeknya tuh, dia kayak lebih bantet gitu kalau nggak pakai minyak goreng gitu untuk diolesin di cetakannya. Nah ini kemarin siang ya teman-teman, jadi ini saya pengen bikin 3 menu jualan ya teman-teman. Kalau ini saya mau ini kan udah bikin kulit tartless tiramisu gitu ya teman-teman. Jadi ini tartlessnya tuh sebenarnya cetakannya nggak kayak gini ya teman-teman. Ini mah cetakan pie. Cuman karena kalau pakai cetakan tartlessnya itu harus ditekan pakai penekannya itu yang dari kayu. Itu saya nggak kuat gitu teman-teman, karena beberapa kali saya bikin terus saya pakai cetakannya terus ditekan pakai kayunya, itu tangan saya yang malah sakit gitu. Jadi oke, kita putuskan untuk tartlessnya kali ini saya pakai cetakan pie aja. Nah ini tadi malam setelah jadi untuk kulitnya ini ya teman-teman, tartlessnya itu saya simpen di toples biar nggak melempem. Nah paginya baru saya kasih topping tiramisu. Nah ini untuk tartlessnya saya taruh di kotak mika kecil 1 per 1 gitu ya teman-teman, biar nggak melempem, terus biar makin cantik. Dan ini saya tambahin sama stiker thank you, karena ini salah satu kayak apresiasi saya buat teman-teman di kantornya suami yang udah ngebeli dagangan saya gitu ya teman-teman, dan biar tambah cantik juga kemasannya. Nah ini udah selesai semua, untuk kue mangkoknya udah jadi, untuk tartlessnya juga udah jadi. Terus kemarin malam, nah ini yang kalau malam yang saya bikin ini kalau untuk tartlessnya saya bikin siang ya teman-teman. Malam itu saya bikin rotinya ini ada 3 varian, dalamnya itu ada coklat, ada keju, terus sama yang topping sosis. Nah ini siangnya alhamdulillah dikabarin suami kalau tiramisunya tuh enak, tartless tiramisu ya. Terus kata suami pas sorenya itu alhamdulillah jualannya habis semua, dan dia request dibikinin bread pizza juga buat jualan besok. Jadi siang ini saya lanjut gini. Ini tuh kegiatannya baru saya mulai lagi jam 11 ya teman-teman, karena badan saya tuh lagi drop banget. Mungkin teman-teman capek ya denger saya badannya drop mulu gitu, tapi saya juga nggak tahu lah ya, dinikmatin aja. Insya Allah jadi penggugur dosa-dosa saya ya teman-teman yang begitu banyak. Oke, ini saya mau bikin kulit tartlessnya. Ini tadi saya udah timbang, ini bahannya cuman ada berapa bahan ya? 4. Ini saya pakai butternya 50 gram, terus juga pakai margarin 50 gram. Nah itu saya mix jadi satu. Kalau untuk teman-teman ada yang mau bikin pakai margarin aja boleh pakai butternya aja juga boleh, atau di mix kayak saya antara butter sama si margarinnya itu 50-50. Nah ini saya pakai gula halus ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh kalau teman-teman ngelihat ini saya bungkusnya gula pasir, jadi saya tuh
kehabisan gula halus. Nah terus daripada harus ke pending gitu ya bikinnya, akhirnya gula pasir saya blender gitu teman-teman, jadilah gula halus. Makanya ini saya ayak ya teman-teman. Jadi gula untuk takaran gulanya ini 50 gram ya teman-teman. Emang ayakannya kecil banget teman-teman. Sebenarnya itu ayakan buat apa namanya saringan teh gitu ya teman-teman kalau bikin teh tubruk. Tapi cuman punyanya itu atau satu lagi yang gede banget. Jadi ya udah saya pakai yang kecil aja. Insya Allah kalau ada rezeki nanti saya mau beli ayakan yang agak besar gitu ya teman-teman. Agak sedang gitu ukurannya. Nah ini saya mau timbang juga. Ini saya pakai tepung protein sedang ya teman-teman. Ini takarannya 180 gram. Udah deh, jadi bahannya tuh cuman ini aja ya teman-teman. Pakai margarin 50 gram, terus butter 50 gram, dan saya juga pakai gula halus 50 gram, dan ini untuk tepung terigu protein sedangnya 180 gram. Nah ini untuk bahan yang apa namanya keringnya itu diayak semua ya teman-teman biar nggak bergerindil. Karena kan kita nggak pakai tambahan bantuan mixer gitu ya teman-teman. Ini cuman di mix pakai tangan aja. Kalau pakai mixer mungkin yang bergerindil itu bisa jadi rata gitu, hancur gitu ya teman-teman. Tapi karena ini di mixnya pakai atau dicampurnya pakai tangan aja atau pakai spatula, jadi better atau lebih baik biar nggak ada yang bergerindil. Ini untuk tepung terigunya dan si gula halusnya itu diayak kayak gini teman-teman. Dan ini untuk tepung terigunya udah beres saya ayak semua ya teman-teman. Ini tinggal saya mau aduk jadi satu, bener-bener dibikin sampai tercampur rata. Nah ini kalau pakai spatula memang agak susah, jadi ini saya mau nyampurnya pakai tangan aja ya teman-teman. Nah ini kalau pakai tangan itu kita cuman dicampur aja ya teman-teman, bukan diulenin. Jadi kalau apa namanya, kalau diulenin tuh kan kayak kita lagi bikin donat atau kita bikin roti gitu ya, itu baru kayak diremes-remes diulenin lah ya. Kalau ini enggak, cuman di mix aja, dicampur sampai semua bahan tercampur rata aja. Kalau udah itu udah cukup gitu teman-teman. Ya kayak gini aja, cuman dicampur-campur kayak gini aja. Oke, untuk adonannya udah saya cetak ke dalam cetakan pie aja ya teman-teman, nggak pakai cetakan tartlesnya yang asli karena tadi saya bilang tangan saya sakit. Nah ini untuk adonannya saya tusuk-tusuk pakai garpu gini ya teman-teman, biar nanti bisa matang dalamnya juga dan bisa kering gitu ya teman-teman. Nah ini tadi saya udah manasin oven sekitar 10 menit gitu ya teman-teman. Baru deh ini saya panggang. Ini dipanggang di suhu 150 derajat, lamanya itu 30 menit. Nah ini sambil manggang si kulit tartlesnya, ini saya mau ngejemurin ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini saya mau ngangkatin jemuran dulu. Jadi pokoknya kegiatannya padat merayap banget lah. Sambil bikin jualan, ngerjain kerjaan rumah juga. Itu di ember udah menumpuk cucian yang siap untuk dijemur. Nah ini saya setelah ini baru lanjut saya ngebersihin rumah ya teman-teman. Saya nyapu ngepel gitu ya teman-teman. Dan ini sambil nyapu ngepel itu tadi ini udah matang, udah saya keluarin dari oven. Jadi saya tunggu ini sampai dingin dulu ya teman-teman, baru deh bisa dikeluarin dari cetakannya. Karena kalau dikeluarin dari cetakannya dalam keadaan panas, dia tuh masih ringkih, bisa gampang pecah gitu teman-teman. Dan untuk cetakannya ini nggak perlu diolesin pakai margarin ya teman-teman, karena ini tuh emang udah gampang aja lepasnya kayak gini gitu. Ini tuh cuman agak dipencet dikit aja, nanti tinggal kelepas gitu. Alhamdulillah gampang. Dan ini aromanya wangi banget teman-teman, mungkin karena ada butternya. Jadi buat teman-teman boleh yang punya butter, ini mungkin nggak mau dijual gitu ya buat makan sendiri, pakai butter 100% juga nggak apa-apa, lebih enak lagi. Cuman karena saya mau dijual kan teman-teman, jadi biar bisa dapat harga yang ekonomis, itu saya mix dengan margarin. Oke deh, jadi ini tuh kita tunggu sampai benar-benar dingin, biar nanti setelahnya kalau udah dingin kita simpen di wadah kedap udara ya teman-teman, biar nggak melempem besok paginya.
Alhamdulillah rumah juga udah bersih ya teman-teman. Ini halaman depan udah saya siramin. Abis ini saya mau lanjut bikin bread pizza, cuman gak saya videoin. Jadi saya pamit ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.